Pak, aduh aku lupa bikin ini go live Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Selasa 13 Februari 2024. Yang malam ini temanya adalah hubungan peranan Roh Kudus dengan Alkitab. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pastor Juniarson Ginting, SEMM. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Iya, baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa. Maha besar Engkau Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik terhadap setiap anak-anaknya. Kami datang menghampiri tatamu yang kudus ya Bapa. Kami mau Bapa memohon kasih anugerah-Mu menyertai kami semua di Zoom Sema Adonai maupun teman-teman yang sedang mengikuti siaran ini. Berkati kami semua ya Bapa, lembutkan hati kami, mampukan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, kami memohon biarlah berkat-berkat khusus Engkau berikan, urapan khusus Engkau berikan kepada Pastor Juginsu ya Bapa, supaya dia bisa memaparkan pengajaran yang akan dia berikan kepada kami. Bapa, kami mohon biarlah pertolongan Roh Kudus menyertai kami dari semua tim yang terlibat, baik itu moderator, operator ya Bapa, dan biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik oleh kasih anugerah-Mu. Dan Bapa, kami mengandalkan pertolongan Roh Kudus untuk melancarkan pengajaran ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik, sekarang kita akan masuk pada sesi pembelajaran ya Bapak Ibu, tetapi sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami, yaitu Pastor Jugimsu. Shalom, selamat malam Pastor. Selamat malam Mbak Aling, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, shalom. Ya, bagaimana Pastor kabarnya? Luar biasa ya. Semoga luar biasa, puji Tuhan. Tuhan Amin. baik. Iya. Baik Pastor, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya pada Pastor Juginsu. Dipersilakan Pastor. Baik, bentar. Oke, pertama, shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di live streaming ya, yang menonton melalui YouTube. Kali ini, pada pertemuan kali ini, saya akan sharingkan topik yang tidak terlalu banyak ya, yaitu hubungan Roh Kudus dengan Alkitab. Jadi ini relatif tidak banyak topiknya, tetapi penting sekali untuk kita memahaminya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, di mana pada kali ini kami boleh bertemu kembali untuk saling belajar, sharing kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, kebenaran firman pada pelajaran kali ini. Berikan hamba-Mu kuasa, sehingga setiap perkataan keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran firman saja,
yang boleh mengoreksi kami, membangun kami, mengarahkan kami, bahkan membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, anak-anak-Mu, saudara-saudara yang ada di ruang Zoom Tuhan, yang itu pengajaran kali ini, demikian juga yang ada di live chat, di YouTube. Engkau juga memberkati mereka, mampukan kami untuk menerima pengajaran yang disampaikan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Oke, Bapak Ibu teman-teman, topiknya itu hubungan Roh Kudus dengan Alkitab. Jadi kalau di dalam teologi sistematika itu ada juga hubungan Roh Kudus dengan Kristus dan sebagainya. Tapi topik kali ini hubungan Roh Kudus dengan Alkitab. Jadi Roh Kudus, pribadi Allah Tritunggal, salah satu dari pribadi Allah Tritunggal dengan Alkitab, dengan firman-Nya. Nah, apa hubungannya? Nah, ini yang akan kita pelajari dalam 1 jam ke depan, ya. Nah, Henry C. Thiessen bilang begini, berkata ya, Roh Kudus adalah pengarang dan penafsir Alkitab. Jadi, Henry Thiessen bilang Roh Kudus itu pengarang dan penafsir Alkitab. Jadi kalau kita dikatakan Roh Kudus pengarang dan penafsir Alkitab, ini sudah jelas sekali, sebenarnya sudah selesai pelajaran kita. Berarti Alkitab itu pengarangnya adalah Roh Kudus, dan penafsir yang paling tepat atau yang bisa memberikan pengertian dari firman itu yang ada di dalam Alkitab, ya itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi tolong perhatikan dua statement ini. Dari dua statement ini nanti akan dijabarkan ke bawah. Kalau kita paham dari dua statement ini, maka luas sekali pengertiannya. Kalau ada nanti pertanyaan atau statement atau pernyataan membuat pengertian yang dilakukan oleh orang yang tidak punya Roh Kudus, artinya apa? Pasti salah, pasti tidak benar. Ya, berarti kalau gitu, kalau Roh Kudus yang bisa menafsirkan, maka otomatis orang yang punya Roh Kuduslah yang bisa memahami, mengerti akan arti firman Tuhan. Nah, di sini kita sudah bisa ngerti ini, ya. Jadi Roh Kudus adalah pengarang dan penafsir Alkitab. Nah, dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11 dikatakan begini, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah atau Roh Kudus. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 10-11. Jadi perhatikan di sini, ya, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh-Nya. Jadi oleh Roh Allah itulah kita bisa mengerti firman Tuhan. Ya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi apa yang maksud Allah melalui firman-Nya disampaikan, maksudnya itu tentu hanya Allah yang tahu. Iya kan? Nah, kalau begitu, karena Allah yang tahu, berarti pasti Roh-Nya tahu. Ya, makanya yang bisa memberi pengertian apa maksud dari Allah, ya Roh-Nya. Sama, manusia, saya pribadi, siapa yang paling mengerti akan diri saya? Tentu yang pertama Tuhan, yang kedua ya saya, diri saya, roh saya, gitu loh. Orang lain pasti tidak tahu. Ya, mungkin tahu sedikit-sedikit, tapi yang paling tahu siapa? Saya. Jadi, demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah sendiri. Jadi, firman yang diwahyukan, firman yang diinspirasikan atau diilhamkan Allah itu, yang paling tahu artinya ya Allah itu sendiri.
atau Roh Allah itu sendiri yang tahu. Nah, kalau begitu, tadi apa hubungan Roh Kudus dengan Alkitab? Bahwa Roh Kuduslah pengarang dan Roh Kuduslah penafsir yang paling tepat, yang paling tahu apa itu firman atau isi Alkitab. Nah, ini harus kita pegang, ya. Nah, kalau begitu, Allah berfirman, ya. Bagaimana cara Allah menyampaikan firman itu? Nah, kata kuncinya ada dua, ya. Pertama, revelation, yaitu melalui pewahyuan. Yang kedua, melalui inspiration atau melalui pengilhaman, pemberian ide, ya, oleh Roh Kudus kepada manusia untuk menulis firman tersebut. Jadi hanya ada dua, melalui revelation, pewahyuan, ya, dan yang kedua melalui inspirasi atau pengilhaman. Nah, khusus yang revelation, ya, itu ada dua yang Tuhan pakai. Pertama, revelation secara general umum atau secara alamiah, ya, secara alam. Lalu yang kedua, wahyu khusus, ya, spesial revelation. Nah, apa maksudnya? Nah, kita bahas satu-satu, ya. Wahyu umum atau alamiah atau alam ini yaitu Tuhan mengungkapkan dirinya, ya, ya, melalui alam, melalui segala ciptaannya. Karena kita tidak dapat melihat Tuhan, maka untuk belajar tentang Dia, kita harus melihat Dia secara tidak langsung melalui ciptaannya. Jadi Allah itu tidak kelihatan, Allah itu roh. Lalu bagaimana Allah supaya kita paham akan Allah? Tuhan bisa berbicara melalui alam, melalui ciptaannya, ya. Melalui ciptaannya, tata surya, jagat raya ini, planet-planet yang tersusun dengan rapi, berputar dengan teratur, kita bisa memahami bahwa alam ini bukan ada begitu saja, tetapi ada penciptanya. Nah, siapa penciptanya? Dia pasti maha kuasa. Nah, karena alam ini bergerak teratur, tidak semeraut, kita jadi tahu, oh, Tuhan itu pasti Tuhan yang teratur, Tuhan yang tertib. Lalu alam ini bisa bertumbuh, bisa terjaga dengan baik dan sebagainya. Kita bisa mengenal, oh, Allah itu pasti kasih, mengasihi. Lalu makanan tersedia untuk hewan-hewan, burung dan sebagainya. Kita berpikir Allah itu pasti menyediakan. Ya. Bisa gunung sebesar ini, matahari dan sebagainya, berarti Allah itu berkuasa, maha kuasa. Jadi Allah berbicara melalui ciptaannya, dan ini bersifat umum, ya Bapak Ibu, umum, artinya bisa dipahami oleh semua orang, baik dia percaya kepada Tuhan maupun tidak percaya kepada Tuhan, dia bisa memahami secara akal budinya. Ini namanya pewahyuan umum. Nah, bagaimana yang khusus? Nah, kalau yang khusus, ini pewahyuan yang dikomunikasikan secara verbal, secara kata-kata, ya langsung, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa sebelum kejatuhan. Ya, atau di dalam perjanjian lama nubuatan-nubuatan. Ya, lalu di perjanjian baru, Allah berbicara, ya, melalui anaknya firman-Nya, ya firman yang menjadi manusia, berkata-kata langsung, kata Yesus. Itu firman khusus, ya, atau wahyu yang disampaikan kepada Musa, Nuh, Yakub, Yusuf, Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Itu perkataan langsung, Tuhan yang berbicara langsung kepada Yeremia, kepada Yesaya, kepada Nuh dan sebagainya, atau melalui malaikatnya. Nah, jadi Alkitab banyak, ya, memberitahu tentang Tuhan yang tidak diungkapkan oleh wahyu alami. Maksudnya seperti apa? Siapa Allah? Ya. Bagaimana Allah? Kebagaimanaan Dia? Contohnya tentang Tritunggal. Ya, apa yang sudah dilakukannya spesifik? Ya, bagaimana Dia berinteraksi dengan manusia? Ya. Ini hanya bisa diketahui melalui
pewahyuan khusus. Ya, apa itu? Ya, melalui firman-Nya. Terkhusus lagi tentang bagaimana tentang keselamatan. Nah, tentang keselamatan ini hanya bisa dipahami ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Ya. Nah, kita hanya dapat diselamatkan melalui apa yang kita pelajari melalui wahyu khusus. Tidak bisa melalui wahyu umum, tidak melalui alam ini, lalu kita bisa mengerti tentang keselamatan. Tidak bisa. Keselamatan itu khusus melalui pewahyuan khusus yang disampaikan oleh nabi-nabi, disampaikan oleh rasul-rasul, disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui firman. Jadi, revelation pewahyuan ada dua, yang umum, yang khusus. Yang umum melalui alam bisa kita lihat dari panca indera ciptaan Tuhan ini. Yang khusus itu berarti penyampaian firman atau kata-kata langsung verbal dari Allah kepada manusia. Dan bisa juga melalui malaikatnya kepada manusia. Nah, ini ya, ini dua pewahyuan yang dipakai Tuhan caranya. Nah, pertanyaannya kan begini, wahyu khusus itu disampaikan Tuhan kepada manusia. Ya. Lalu manusia menerimanya ya dalam bentuk firman. Kalau begitu, siapakah yang bisa mengerti pewahyuan khusus ini? Kata kuncinya di atas tadi, hanya orang yang memiliki Roh Kudus. Di luar orang yang tidak memiliki Roh Kudus, dia tidak bisa mengerti pewahyuan khusus. Kalaupun dia mengerti, nanti akan dijelaskan. Dia hanya mengerti sebagai pengetahuan atau disebut dengan epistemai. Ya. Nah, kita lanjut. Allah berfirman. Bagaimana cara Allah menyampaikan firman? Ya. Yang kedua tadi revelation, yang kedua inspirasi. Nah, bagaimana inspirasi atau pengilhaman atau ilham? Ya, inspirasi Alkitab mengajarkan bahwa Alkitab ditulis oleh manusia di bawah ilham. Ya, jadi Allah memberikan ide, ilham langsung dari Allah melalui Roh Kudus-Nya. Nah, kalau begitu manusia diilhami oleh Allah melalui Roh Kudus untuk menulis firman Tuhan. Bagaimana sebenarnya kata-kata firman itu? Dikasih saja langsung ditulis seperti robot, atau diberi ide dikembangkan oleh manusia, atau ditulis oleh kecerdikan manusia, atau bagaimana? Nah, untuk memahami inspirasi, kita lihat dulu lawannya, contohnya ya. Inspirasi bukan berarti bahwa Alkitab ditulis dengan cara yang cerdik, atau oleh orang yang brilian, orang jenius, karena kemampuan manusia itu sendiri. Jadi inspirasi bukan itu. Jadi firman ini ditulis oleh beberapa orang, diinspirasikan oleh Roh Kudus, tapi bukan ditulis oleh kepintaran, kecerdikan manusia. Atau kebrilianan dia, kejeniusan dia. Dia tulis, bukan. Jadi inspirasi itu bukan seperti itu. Nah, inspirasi juga bukan berarti bahwa Tuhan memberi manusia pemikiran dan gagasan yang kemudian mereka kembangkan dan tuliskan. Bukan juga. Sebaliknya Tuhan terlibat dalam pemikiran maupun perkataan, sehingga perkataan dalam Alkitab benar-benar merupakan perkataan Tuhan. Jadi walaupun diinspirasikan oleh Roh Kudus, ditulis oleh manusia, tulisan itu, kata-kata itu merupakan perkataan Allah. Walaupun manusia yang menulis. Tapi apakah seperti robot? Enggak juga. Nanti ada yang keempat ya. Nah, inspiration bukan berarti bahwa kata-kata tersebut adalah kata-kata manusia. Dan hanya menjadi kata-kata Tuhan ketika kita membaca dan ketika dia membantu kita memahaminya. Karena hal ini menjadikan kitab suci terlalu subjektif. Jadi bukan juga begini. Jadi itu tulisan manusia, ya, tertuang dalam Alkitab. Lalu ketika kita baca, Tuhan memberikan pengertian, jadi itu jadi firman.
Ketika kita tangkap, kita mengerti, menjadi rema bagi kita, oh itu jadi firman. Bukan begitu juga. Ya, kalau begitu nanti subjektif sesuai dengan orang masing-masing. Wah, orang-orang masing-masing bisa memahami beda-beda firman ini. Ya, bukan juga seperti itu inspiration. Nah, yang keempat ini yang mengacu kepada dua tadi. Inspiration bukan berarti bahwa manusia bertindak seperti robot atau otomatis. Ya, menuliskan firman Tuhan dalam keadaan tidak sadarkan diri tanpa pikiran dan perasaan. Karena jika hal tersebut terjadi, kita tidak akan mampu menjelaskan perbedaan gaya dan kepribadian yang dimiliki manusia terlihat jelas pada berbagai penulis. Jadi, Tuhan memberikan inspirasi ide bukan pula seperti robot. Tuliskan pamannya dalam Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tulis ini, bukan begitu juga. Jadi Yohanes hanya menulis seperti robot, bukan juga seperti itu. Ya, Tuhan memakai orang-orang ini juga dengan latar belakang yang berbeda-beda. Makanya gaya bahasanya itu dari kurang lebih 40 penulis perjanjian lama perjanjian baru itu berbeda-beda. Jenjang pendidikannya seperti katakanlah Petrus, Yohanes, Lukas, Paulus, ya Musa dan sebagainya, Daud, Salomo dan sebagainya itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Tuhan pakai latar belakang mereka untuk menulis dengan gaya bahasa manusia mereka, tetapi tetap itu adalah firman dari Tuhan. Ya, jadi bukan ditulis kepada orang seperti orang menerima seperti robot. Tulis ini, enggak juga seperti itu. Ya, Petrus dengan latar belakang nelayan tentu pendidikannya jauh berbeda dibanding Lukas yang seorang tabib. Ya, cara menulis kronologisnya pun pasti berbeda. Ya. Paulus yang orang berpendidikan, ya, dari keluarga yang lumayan mapan, ya, dia juga ya sekolahnya tinggi, ya gurunya luar biasa, ya, pasti gaya bahasa penulisannya kalau kita lihat surat-surat Paulus itu ya kualitasnya pasti berbeda. Artinya Tuhan menginspirasikan tetapi tidak mendiktekannya sehingga manusia seperti robot, tidak. Tuhan tetap pakai latar belakang, kemampuan gaya tulis penulisnya dan sebagainya, bahkan budaya-budaya yang ada pada saat itu. Ya. Nah, inspiration ya, Tuhan itu kenal dan maha tahu, maha kuasa, ya. Tuhan mengatur dan membentuk kehidupan orang-orang yang menulis Alkitab sehingga dia dapat mengendalikan latar belakang dan kepribadian mereka. Jadi jelas ya, kepribadian dan latar belakang penulis tidak Tuhan tinggalkan. Ya, artinya Tuhan menggunakan manusia, pemikiran, pengalaman, latar belakang dan kepribadian mereka untuk menulis firman. Jika mereka berbicara dengan kata-kata sederhana, itu karena Tuhan telah memutuskan di masa lalu bahwa mereka tidak akan berpendidikan tinggi. Jadi contoh ya Petrus ya dengan bahasanya seperti itu, Tuhan jauh-jauh hari sudah tahu. Ya. Maka nanti gaya penulisan Petrus ya seperti ini, kan begitu. Nah, jika mereka berbicara dengan kata-kata yang rumit dan mengemukakan pendapat mereka dengan sangat jelas, itu karena Tuhan telah menetapkan bahwa mereka akan berpendidikan tinggi dan mempunyai pikiran yang cemerlang. Ya, Lukas, Paulus dan sebagainya. Ya, nah kata-kata yang mereka pilih adalah kata-kata yang telah ditentukan Tuhan sejak kekekalan yang akan mereka gunakan. Kata-kata penulisnya adalah kata-kata mereka sendiri, ya. Jadi kata-kata mereka sendiri. Namun pada saat yang sama, karena Tuhan telah mengarahkan hidup mereka, maka kata-kata itu juga merupakan kata-katanya, kata-kata Tuhan. Ya, jadi tulisan kata-kata itu tetaplah Tuhan, firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Tetapi Tuhan memakai orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda ini, ya, sehingga gaya tulisan firman yang ditulis itu, ya, menyesuaikan dengan bagaimana latar belakang pendidikan, budaya, ekonomi dan sebagainya. Ya. Nah, jadi inspirasi
adalah apa yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan kepada kita wahyu khusus yang terkandung dalam Alkitab. Jadi, menyampaikan kepada kita wahyu khusus ya yang terkandung dalam Alkitab. Jadi, inspirasi ini apa yang digunakan Tuhan? Siapa yang digunakan Tuhan? Musa kah? Yohanes kah? Lukas kah? Paulus kah? Petrus kah? Dan sebagainya. Jadi tetap semuanya itu dari Tuhan. Ya, seperti penjelasan 4 yang bukan tadi. Nah, jadi tadi ada pewahyuan, lalu ada inspiration atau pengilhaman. Nah, ini dalam wahyu ini saya lupa nulisnya ya, Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi tetap firman Tuhan itu diinspirasikan ya itu oleh Allah melalui Roh Kudus ya. Jadi dikatakan begini, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi dari Allah kepada Yesus supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya. Jadi Allah bisa berbicara langsung ya, Yesus bisa sebagai firman bisa berbicara langsung, tapi juga melalui malaikatnya Allah bisa menyampaikan firman-Nya. Contoh apa? Kalau malaikat, ya ketika malaikat Gabriel ya menjumpai Yusuf, menjumpai Maria, ya itu malaikat yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi diilhamkan, itulah diinspirasi. Jadi tetap Allah yang memberi inspirasi kepada manusia untuk menuliskan firman ini, yang akhirnya nanti dari kumpulan kitab-kitab menjadi Alkitab. Ya. Nah, jadi tidak ada firman Tuhan itu karangan manusia, tidak ada, ya. Nah, semuanya itu adalah dari Allah. Termasuk contohnya begini. Kalau sejarah kan sebenarnya katakanlah begini, letak Yerusalem di mana? Ya, katakanlah Yeriko di sebelah mana Yerusalem? Sebelah timur Yerusalem. Itu kan sebenarnya geografi sejarah. Apakah itu juga perkataan Allah? Kalau pamannya Yohanes 3:16 tadi, karena begitu besar kasih Allah, itu kan memang jelas perkataan Allah. Tidak ada itu di bumi ini, kan begitu. Tapi kalau geografi, Yeriko terletak di sebelah timur Yerusalem, apakah itu firman Allah juga? Itu kan pengetahuan sebenarnya, pengetahuan umum. Apakah itu firman Allah? Ya, tetap itu firman Allah. Karena apa? Allah yang menginspirasikan untuk menuliskan firman yang menjelaskan lokasi itu, gitu loh. Ya. Nah, 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Itu terjemahan baru. Bahasa Indonesia sehari-hari, sebab tidak pernah pesan dari Allah dikabarkan hanya atas kemauan manusia, tetapi Roh Allah menguasai orang untuk menyampaikan pesan dari Allah sendiri. Jadi dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih enak mengartikannya ya. Sebab tidak pernah pesan, firman, tadi kan nubuatan ya, dari Allah dikabarkan hanya atas kemauan manusia, tidak pernah ya. Kalau atas kemauan manusia itu namanya bukan nubuat tapi lubuat. Tidak terjadi biasanya ya. Nah, tetapi Roh Allah menguasai. Nah, jadi Roh Kudus yang menginspirasi, menguasai
untuk menyampaikan apa pesan Allah itu. Nah, ya, jadi ini inspiration, pengilhaman. Nah, Wahyu 2 ayat 7-11 dikatakan begini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Nah, ini dia. Kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang, dia akan kuberi makanan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi jelas, Roh Kudus yang memberi inspirasi, pengilhaman kepada siapa? Kepada penulis-penulis, ya, kepada jemaat. Nah, ayat 11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, jadi di sini jelas kita dapat bisa mengerti bahwa inspirasi, pengilhaman, wahyu, firman Tuhan itu adalah Roh Kudus, ya, tidak pernah manusia. Nah, karena yang mengilhamkan adalah Roh Kudus, itu dikatakan tadi pengarangnya siapa? Ya, Roh Kudus, bukan manusia. Kalau begitu siapa yang mengerti maksud dari firman itu? Ya, tetap Roh Kudus. Itu kenapa, ya, jangan heran, ya, kalau orang yang tidak memiliki Roh Kudus, orang yang katakanlah tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus tentu tidak memiliki Roh Kudus. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang memiliki Roh Kudus. Maka jangan heran orang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak mungkin bisa mengerti apa arti maksud makna dari firman Tuhan. Ya, jangan heran. Termasuk orang yang mengaku Kristen, tapi Kristen karena lahir dari keturunan Kristen, ya, dia tidak akan pernah mengerti. Dia hanya mengerti sebagai pengetahuan atau epistemae, ya, hanya seperti itu. Tapi tidak mengerti secara roh, ya. Allah itu roh, maka yang penyembahnya harus penyembah yang roh, yang rohnya hidup, ya, manusia yang rohnya hidup. Nah, roh inilah yang bisa koneksi dengan roh. Roh Allah, roh manusia. Roh manusia mana? Roh manusia yang sudah dihidupkan kembali. Ini yang bisa mengerti. Lah, kalau Allah roh yang hidup, lalu manusia berdosa yang belum bertobat, rohnya mati, ya nggak bisa connect, nggak bisa memahami, nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa. Ya, nah ini harus kita pahami. Ya, nah. Jadi itu dua, ya, bagaimana Allah berbicara, ya, melalui pewahyuan, melalui inspiration atau pengilhaman. Nah, kita umumnya hanya orang Kristen pada umumnya hanya yang dua tadi itu. Bagaimana pewahyuan, bagaimana pengilhaman, inspirasi terhadap Alkitab. Yang ketiga ini penting sekali bagi kita sejak Roh Kudus itu turun, Roh Kudus itu diberikan sejak Pentakosta. Tetapi biasanya gereja-gereja mainstream, gereja-gereja yang lama, ini tidak terlalu memberi penjelasan ini kepada jemaat. Nah, kenapa? Karena biasanya mereka disuruh dengar khotbah, disuruh dengar arahan pendetanya. Jadi tidak diberi tanggung jawab untuk belajar mandiri, membaca firman, mencari tuntunan, mencari rema, atau mendengarkan Roh Kudus bicara, apa maksud dari isi firman ini, enggak diajarkan seperti itu. Mungkin sekarang ini mulai, tapi dulu tidak. Jadi kata iluminasi ini jarang sekali dibahas atau diperdengarkan. Padahal setelah Pentakosta, Roh Kudus turun, ya, Bapa Anak mengutus Roh Kudusnya, iluminasi inilah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, iluminasi atau disebut dengan pencerahan atau penerangan. Ya.
Nah, iluminasi mengacu kepada pekerjaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya untuk membuat kita percaya dan memahami firman Tuhan atau firman Alkitab. Ya, ini tidak berarti Roh memberi kita wahyu baru, melainkan Dia menerapkan kebenaran yang terkandung dalam wahyunya yang sudah ada di dalam kehidupan kita atau yang sudah ada di dalam Alkitab. Jadi, kalaulah kita baca firman ya Bapak Ibu ya, lalu pada saat kita membaca satu ayat, ya, lalu Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memberi penerangan, iluminasi, pencerahan, sehingga kita mengerti maksud dari firman itu, bukan berarti Tuhan lagi berbicara kepada kita menjadi wahyu baru, tidak. Jelas wahyu firman Tuhan itu sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu, itu sudah di kanon, sudah komplit, sudah sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tetapi firman Tuhan itu kan harus dikomunikasikan kepada kita sebagai manusia. Ya. Jadi apa arti firman itu? Nah, disitulah Roh Kudus bekerja melalui iluminasi, pencerahan atau penerangan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus berbicara, kita mengerti. Saya dapat apa ini maksudnya untuk diri saya, sehingga saya bisa lakukan. Nah, itu bukan berarti waktu kita mengerti, Tuhan memberi wahyu kepada saya. Enggak. Ya, tidak Bapak Ibu. Ya, tidak ada wahyu baru. Tapi Roh Kudus memberi penerangan, memberi pengertian, memberi pencerahan kepada kita maksud dari firman itu buat kita. Ya, jadi nggak ada lagi yang namanya ini wahyu baru atau saya mendapatkan firman Tuhan bicara begini, nggak ada itu ya, nggak ada. Hati-hati ya kalau ada orang yang berkhotbah lalu begitu, Tuhan bicara sama saya begini-begini, ya Tuhan sudah bicara melalui firman-Nya, ya melalui firman Alkitab itu. Nah, situlah kita cari tahu apa yang Tuhan mau terhadap diri kita, ya. Nah, doktrin ini bergantung pada pemahaman tentang dosa manusia, ya. Karena kita tercemar oleh dosa, kita tidak mampu memahami wahyu Tuhan secara utuh. Dengan demikian kita bergantung padanya untuk menerangi hati kita untuk melihat dan memahami. Jadi jelas tadi ya, karena dosalah membuat manusia tidak bisa lagi berhubungan langsung dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan seperti Adam dan Hawa. Dosa membuat kita terpisah. Mata rohani kita ini susah menerima kebenaran, maka kita bergantung kepada Tuhan untuk memberi pengertian apa maksud dari firman-Nya ini. Nah, melalui siapa hari-hari ini? Tentu firman itu kita ditolong oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang diutus untuk apa? Menolong kita, membantu kita, menerangi kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita paham akan firman Tuhan. Nah, iluminasi bukan pewahyuan. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ada orang Kristen yang salah memahami ketika mereka tiba-tiba memahami kebenaran mendalam dalam kitab suci. Ya, mereka mungkin percaya bahwa Tuhan telah berbicara kepada mereka yang tampaknya menunjukkan suatu jenis wahyu. Ya, namun yang terjadi adalah Tuhan telah menerangi hati mereka untuk memahami kebenaran firman-Nya. Jadi kalau kita lagi baca firman, Roh Kudus singkapkan pengertian yang mungkin yang luar biasa lah, lebih tajam lagi dari hari-hari yang lalu. Itu artinya Roh Kudus lagi berbicara menerangkan arti firman yang kita baca. Tapi bukan berarti kita menerima wahyu yang baru, tidak. Ya. Tidak ada wahyu yang baru, sudah case close ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Bagian kita adalah apa? Memahami apa maksud firman Tuhan supaya kita bisa melakukannya dan terlebih lagi kita berbuah. Ya, itu yang Tuhan mau ketika Roh Kudus memberikan iluminasi pencerahan buat kita. Jadi bukan untuk memberikan wahyu baru. Lalu tiba-tiba kita berkata, wah, saya mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya, lalu bla 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 bla. Enggak begitu. Ya. Nah, dalam Efesus 1 ayat 17-18 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu,
supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Jadi memberi kepada kita apa? Roh hikmat dan wahyu, artinya apa? Roh pengertian kepada kita untuk mengenal Tuhan Bapa itu dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Nah, ini dia. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri orang itu, mata hatinya nggak bisa terang karena dibutakan oleh dosa. Bahkan sebelum dia terima Tuhan Yesus, ada balok-balok yang menyelubungi mata rohaninya, sehingga tidak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi bagi siapa? Bagi orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bacalah seluruh surat-surat Paulus itu kepada orang-orang kudus kepada orang-orang kudus kepada orang-orang kudus ya. Jadi kita bisa mengerti karena iluminasi pencerahan dari Roh Kudus. Jadi bersyukurlah kita yang hari ini sudah bertobat lahir baru. Kita bisa mengenal Allah yang kita sembah. Kita mengenalnya kenapa? Karena kita pribadi punya hubungan spesial, punya hubungan khusus dengan Tuhan yang kita sembah. Tanpa komunikasi, relasi, hubungan yang khusus, yang spesial, perjumpaan pribadi dengan Allah, Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mungkin bisa mengerti isi firman Tuhan atau makna pengertian firman Tuhan. Jadi begitu pentingnya Roh Kudus dalam diri kita untuk kita bisa memahami firman Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Tanpa itu nggak bisa. Jadi hari-hari ini alangkah lucu dan anehnya kalau orang yang mengaku Kristen tidak punya hubungan dengan Roh Kudus. Nah, ini lucu sekali, ya. Makanya di dalam doa kita ketika kita mau baca firman Tuhan, ya kita mohon ya Allah Roh Kudus, berikan kemampuan kepada anakmu ini Tuhan, berikan iluminasi pencerahan, pengertian, hikmat marifat dari surga, sehingga ketika aku membaca firman-Mu Tuhan, ada pengertian yang baru, yang lebih dalam lagi, supaya aku lebih mengenal Engkau Tuhan. Ya kita minta tolong. Ya enggak bisa kita baca aja sesuai dengan ide kemampuan kita. Ya kalau ide kemampuan kita, ya kita memahaminya secara apa? Pengetahuan, atau yang disebut epistemai. Ya, sejauh pengetahuan. Oh ya pengetahuan, oh Tuhannya orang Kristen itu ya mereka mengaku Tuhan Yesus. Tapi aneh lah, masa Tuhannya manusia dituhankan. Nah, kan gitu kan? Padahal tidak pernah manusia yang dituhankan. Dia memang Tuhan gitu loh. Firman Tuhan menjadi manusia. Jadi bukan manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan, dia Tuhan memang. Cuma naturnya ada, kemanusiaannya ada, keilahiannya ada, kan begitu. Nah, jadi ini pentingnya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, ya. Nah, iluminasi yang membedakan orang percaya dengan orang tidak percaya ketika kita membaca Alkitab. Ya, jadi iluminasi ini yang akan membedakan, pencerahan ini yang akan membedakan antara orang percaya dengan tidak percaya ketika dia membaca Alkitab. Yang satu percaya berarti ada Roh Kudus, yang satu tidak percaya tidak ada Roh Kudus. Ini yang akan membedakan iluminasi itu akan ada apa tidak, pencerahan itu akan ada atau tidak. Ya. Orang yang tidak beriman mungkin membaca Alkitab dan memandangnya hanya sebagai dokumen agama atau sejarah. Sama seperti saya membaca Al-Quran atau Kitab Mormon. Kalau saya baca Kitab Mormon atau Al-Quran, ya sejauh pengetahuan, epistemai. Ya, sejauh pengetahuan saja. Sejarahnya ini, lahir nabinya ini, di tempat ini, oh cara sholatnya begini, gimana cara pahalanya begini, hanya sekadar pengetahuan. Sama ketika mereka membaca Alkitab ketika mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya sejauh pengetahuan. Ya. Namun ketika seorang Kristen membaca Alkitab, Roh membimbingnya, Roh Kudus membimbingnya untuk melihat bukan hanya sejarah dan agama, namun juga firman Tuhan.
Dan yang lebih penting lagi, dia mengizinkan orang tersebut menerapkan kebenaran besar Alkitab dalam kehidupannya. Jadi, dia mengerti, dia dicerahkan, diterangi, dia mengerti, dia lakukan kebenaran ini dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang tidak percaya, ya hanya sekedar pengetahuan, mereka tidak akan lakukan. Ya. Nah, ini pentingnya Roh Kudus hubungannya dengan Alkitab. Dia memulai perubahan melalui kata-kata kitab suci. Oleh karena itu, menjadi seorang Kristen merupakan prasyarat penting bagi iluminasi Roh Kudus. Nah, ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang di YouTube juga. Jadi, ya, menjadi seorang Kristen dalam artian Kristen ini Kristen yang lahir baru, ya, merupakan prasyarat penting bagi iluminasi Roh Kudus. Karena hanya orang Kristen yang lahir baru yang Roh Kudus ada di dalam dirinya. Nah, itulah yang akan memberi iluminasi kepada orang yang membaca Alkitab. Tanpa itu tidak bisa. Hanya sekedar epistemai, pengetahuan. Tapi kalau orang yang lahir baru, ketika dia membaca firman Tuhan, meminta tolong kepada Allah Roh Kudus, maka dia akan memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia akan ginosko, mengenal karena perjumpaan, mengenal karena hubungan pribadi, hubungan intim dengan Allah. Dan Allah akan berbicara melalui Roh Kudusnya kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang yang tidak percaya yang tidak lahir baru, ya tidak bisa. Ya, dia hanya sejauh pengetahuan. Nah, jadi dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, siapa itu? Yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, Roh Kudus yang diutus Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jadi begitu pentingnya Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan mengajar, mengingatkan, menolong kita, memberikan pengertian, memberikan pencerahan, ya, penerangan, ya. Termasuk Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus yang akan memberikan pengertian siapa Yesus, bagaimana Yesus, kenapa harus Yesus. Dari awal dinubuatkan kelahirannya, dia tumbuh besar, ya, dia mengajar, lalu dia disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga dan akan datang. Dari runtutan ini dari awal sampai akhir, siapa yang akan memberikan penjelasan pengertian itu? Ya, Roh Kudus. Ya. Jadi kalau katakanlah ada siapa yang di luar, siapalah Ustadz Kainama atau siapalah di situ yang begitu luar biasanya memberikan penjelasan, mengoreksi dan sebagainya Alkitab, firman Tuhan, itu hanya sejauh pengetahuan dan tidak akan benar. Ya, kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Itu hanya sekedar pengetahuan. Dan itu pasti salah. Bukan itu artinya. Maksudnya bukan itu. Jadi jangan heran kalau orang itu yang lagi berbicara, ya anggap saja angin lalu. Tapi bagi kita, ya kita harus belajar benar-benar sungguh-sungguh, sehingga ketika mereka berbicara, kita bisa mempertanggungjawabkan, ya, mempertanggungjawabkan firman ini kepada orang-orang yang mempertanyakan. Kita harus membela iman kita, bukan membela Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus nggak perlu dibela, tapi kita membela iman kita, ya. Ya, itu saja Bapak Ibu, teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, simpel saja, tetapi 3 hal ini sangat penting kita pahami, ya, supaya kita bisa membedakan mana revelation, pewahyuan, mana itu inspirasi, pengilhaman, inspirasi, mana itu iluminasi, pencerahan. Lalu kalau begitu, bagaimana dengan ilham, ide yang Tuhan beri untuk membuat karya-karya sesuatu? Apakah itu
bukan firman Tuhan ya, itu bukan. Ya, Tuhan memang memberikan ilham untuk berkarya dan sebagainya dalam kehidupan ini, membuat ciptaan dan sebagainya. Itu tentu juga tetap dari Tuhan, tetapi itu bukan firman Tuhan. Ya, itu saja. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk 50 menit yang sudah berlalu untuk kami boleh sharing tentang bagaimana relasi hubungan antara Roh Kudus dengan Alkitab. Kami mengucap syukur untuk satu kebenaran yang boleh lagi kami mengerti, Bu. Bapak, mungkin hal ini hal yang simpel, sederhana, tetapi ketika kami boleh memahaminya lebih lagi, kami semakin yakin, kami berpegang kepada iman kami bahwa hanya Allah melalui Roh Kudus yang bisa memberi pengertian kepada kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti isi hati-Mu, sehingga kami mengerti rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu untuk kami boleh mengerti firman-Mu, terlebih boleh menyampaikan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Jubinsu. Luar biasa ya Pak, pemaparan Bapak malam ini tentang hubungan peranan Roh Kudus dengan Alkitab. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka Ibu Heni akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai seminggu ke depan. Dipersilakan Ibu. Belum tampil ya? Oke, sekarang udah tampil ya. Bapak Ibu, untuk besok pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Suryani Watimena dengan tema dalam hadiratnya itu akan diadakan jam 21 WIB dan moderatornya adalah Ibu Christine. Saya berharap Bapak Ibu tetap continue belajar bersama kami ya. Baik, untuk selanjutnya, untuk hari Kamis, Ibu Evangelis Desi Tansil akan membawa pelajaran konseling dengan tema depresi. Nah, besok adalah bagian yang kita mau tahu apa ini pelajaran depresi ya. Luar biasa Ibu Evangelis ini mengajarkan mengenai pelajaran konseling supaya kita juga bisa mengkonseling diri kita pribadi ya Bapak Ibu ya. Dan itu moderatornya adalah Ibu Aling dan diadakan di hari Kamis pukul 21:10. Baik, untuk selanjutnya, nah, hari Jumat ini adalah pelajaran teologi proper yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Palungan yang bertema pernyataan khusus yang sempurna. Moderatornya adalah Ibu Aling pada hari Jumat jam 19 WIB. Ayo Bapak Ibu bergabung bersama kami, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Pak Daniel, sungguh pelajaran yang sangat solid ya. Fondasi kekristenan buat kita. Baik, untuk selanjutnya, untuk hari Sabtu, ya ini sebenarnya terlalu cepat ya Bu Aling di ininya. Nah, hari Sabtu itu pelajarannya adalah mengenai pengajaran sejarah penebusan. Dan ini akan dibawakan oleh Evangelis Harnord Siregar. Bapak ini ya, benar-benar sudah memahami pelajaran ini, makanya dia akan membagikan kepada kita mengenai deklarasi 10 perintah di Gunung Sinai hari Sabtu jam 21 WIB dan moderatornya adalah saya. Ya, dipersilakan yang lain. Nah, Bapak Ibu, channel kami telah berganti nama, bernamanya jadi Cahaya Firman, dan saya mohon Bapak Ibu untuk mensubscribe channel kami. Saya melihat ada tambahan angka, itu luar biasa teman-teman yang memberkati kami ya. Ini sebenarnya bukan 67 lagi, tapi saya periksa udah lebih dari 67 subscribe. Terima kasih teman-teman yang telah mendukung. Wah, luar biasa. Anda mendukung pekerjaan Tuhan melalui Zoom Sema Adonai ini. Dan channel kami yang baru ini, tolong Bapak Ibu bantu subscribe supaya channel ini betul-betul bisa publish ya. Dan benar-benar bisa dikenal banyak orang karena Zoom Sema Adonai ini
memberitakan firman Tuhan dari hari Senin sampai hari Minggunya. Jadi 7 hari non-stop. Baik, untuk selanjutnya, ini Bapak Ibu kami setiap hari Senin sampai Sabtu, kami mengadakan renungan pagi yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Banyak sekali laporan kepada saya bahwa mereka sangat diberkati dengan renungan-renungan pagi yang benar-benar yang membawa kita di dalam seharian kehidupan kita diberi bekal ya. Dan ini membantu Bapak Ibu juga yang belum punya tempat supaya bergabung bersama kami, supaya kita bersama-sama bersekutu pagi hari sebelum kita aktivitas waktu Indonesia. Dan Bapak Ibu saya perlu umumkan, nah channel Cahaya Firman ini kenapa Bapak Ibu perlu subscribe ya, karena nyalakan loncengnya juga, karena seperti acara renungan pagi Sema Adonai dan ibadah online dan juga renungan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kami setiap hari Jumat kan di channel-channel lain yang Bapak nonton mungkin ada sekarang ada di channel Lidara, channel Gereja YouTube, channel Uti Watimena, channel-channel yang lain ya, tidak ada. Jadi Bapak Ibu tolong subscribe supaya Bapak Ibu bisa mengikuti pemberitaan firman yang disampaikan melalui renungan pagi, ibadah online, dan renungan setiap hari Jumat. Nah, saya kembalikan kepada Ibu Aling. Iya, baik. Terima kasih Ibu Heni untuk pembacaan acara channel Sema Adonai seminggu ke depan ya Bu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tapi terlebih dahulu Bapak Ibu resen ya, jika ingin bertanya agar dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya baik Pak Jubinsu, luar biasa ya Pak pemaparan materi malam ini, memberikan satu pengertian pencerahan ya, iluminasi bagi kita yang mendengarkan tentang pengajaran firman Pak Jubinsu. Nah Pak, saya mau bertanya ini. Tadi kan Pak Jubinsu ada memaparkan bahwa dosa membuat kita tidak mampu memahami wahyu Tuhan. Dan dikatakan bahwa Roh Kudus itu hanya ada pada orang yang sudah lahir baru. Artinya Pak Jubinsu, apakah orang yang belum lahir baru itu tidak ada Roh Kudus ya Pak? Walaupun dia sudah dibaptis, menerima Yesus. Bagaimana Pak Jubinsu? Ya silakan Pak. Iya. Kalau syarat dibaptis kan harus terima Tuhan Yesus. Artinya sudah bertobat kan? Sudah bertobat, sudah lahir baru. Ya otomatis Roh Kudus ketika kita jadi Roh Kudus itu bukan saat dibaptis ya, baru Roh Kudus ada, enggak. Roh Kudus itu yang melahirbarukan manusia itu kan Roh Kudus. Ya kan? Tidak ada satu orang pun yang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Jadi yang melahirbarukan kita itu sebenarnya Roh Kudus. Nah, dengan kata lain, ketika kita lahir baru, ya, itu berarti Roh Kudus, kita percaya kepada Tuhan Yesus bertobat lahir baru, yaitu Roh Kudus diberikan kepada kita. Nah, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka sejak saat itulah ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus yang akan membantu kita untuk apa? Untuk mengerti firman Tuhan, gitu loh. Ya. Nah, itu apanya? Pengertiannya, Mbak Aling. Nah, satu lagi Pak ya. Jadi tadi kan dibilang bahwa dosa membuat kita tidak mampu memahami wahyu Tuhan. Lalu ketika kita sudah lahir baru dan sudah menerima Yesus, kan itu karya Roh Kudus ya Pak. Kita bisa menerima Yesus. Tapi kita masih hidup di dalam manusia lama kita. Apakah itu yang membuat kita tidak bisa memahami wahyu, maksudnya mendapat pencerahan, iluminasi ketika kita belajar firman Tuhan? Iya. Jadi pada yang sebelumnya kan saya sudah kasih tahu. Kudus itu bagi orang percaya itu kan ada dua ya, position holiness sama progressive holiness. Oke. Position holiness pada saat orang lahir baru dia dikatakan orang kudus karena rohnya dihidupkan kembali. Nah, pada saat itulah dia bisa punya hubungan dengan Bapa ya, roh itu. Nah, tetapi bagaimana dengan kehidupannya sehari-hari? Apakah dia
mungkin jatuh dalam dosa, bisa saja. Makanya kita disuruh apa? Kejarlah kekudusan. Ya kan? Makanya kita setiap hari kan harus memperbaiki diri, hidup kudus dan sebagainya. Itu namanya progressive holiness. Kekudusan yang memang kita kejar bekerja sama dengan Roh Kudus. Kalau yang position itu memang hanya pekerjaan Roh Kudus. Nggak ada. Namanya kita lahir itu kan nggak ada usaha kita untuk lahir kan? Ya, berarti Roh Kudus. Tapi progressive holiness, kekudusan karena yang berprogresi ini yaitu usaha kita dan usaha pertolongan Roh Kudus. Kita dimampukan untuk hidup kudus, kejarlah kekudusan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus kan sudah ada di dalam diri kita. Dia tidak pergi keluar masuk. Ketika kita jatuh dalam dosa, dia keluar. Enggak. Ya, dia hanya keluar ketika kita murtad, berbalik, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya dia pergi. Ya, kalau selagi kita percaya, waktu kita jatuh dalam dosa, apakah dia pergi? Tidak. Hanya dia sedih, dia berduka karena kita tidak dengar apa kata dia. Ya kan? Karena pasti Roh Kudus bicara kan. Ini jangan lakukan. Ini dosa, ya, jangan lakukan. Tapi kita lakukan. Itu apakah karena iblis yang membuat kita berdosa? Tidak. Itu karena keputusan kita saja, kita melakukannya. Kita sudah tahu ini dosa, ini tidak, tapi kita tetap lakukan. Nah, disitulah Roh Kudus berduka, Roh Kudus sedih, ya, karena kita lebih mendengar keinginan daging kita daripada keinginan roh kita. Nah, pada saat itu, maka ketika kita membaca firman Tuhan, itu tadi, ada yang menghalangi, ya, untuk kita mengerti firman Tuhan ini. Tetapi Roh Kudus akan bantu, tetapi dosa mengintimidasi kan? Artinya bukan ya bisa lah mengintimidasi, tapi bukan memperbudak kita ya. Tapi dia menuduh kan? Kamu itu nggak layak baca firman, kamu nggak bisa ngerti, kamu nggak cocok baca firman, orang berdosa kok. Nah, ada penuduhan kan? Ini kerjaan si iblis kan? Iblis berkeliling mencari mangsanya, siapa yang dia terkam kan? Sehingga apa nanti? Lebih condong mana? Kuatan mana? Roh Kudus yang berbicara atau si iblis? Ketika kita baca firman, katakanlah ketika bertobat, mengaku dosa, ya, meminta ampun, Allah setia untuk mengampuni pelanggaran-pelanggaran. Kita apa iya ya? Kok aku banyak kali dosaku? Apa Tuhan masih mau mengampuni aku ya? Itu kalau kita berbuat dosa atau sering berbuat dosa atau hidup di dalam dosa. Tapi kalau kita tidak berbuat dosa, roh kita kan kuat kan? Keinginan daging kita dikendalikan oleh roh kita. Ingat loh, keinginan daging ini bukan ditolak, bukan dibuang ya. Jangan pernah berdoa, buanglah keinginan dagingku Tuhan. Jangan. Ya. Keinginan daging makan, selera lihat yang bagus-bagus, itu kan jangan dibuang. Ya kan? Tetapi dikendalikan oleh keinginan rohani. Tunduk kepada keinginan rohani. Contoh, makan yang enak-enak, ya bagus. Tapi dikendalikan oleh roh kan. Makan secukupnya, jangan makan yang membuat penyakit, kolesterol dan sebagainya kan gitu. Tapi kalau rohnya tidak kuat, yang enak-enak, yang dosa pun dilakukan gitu loh. Nah, makanya Roh Kudus inilah yang menolong, membantu kita hari ini gitu. Bukan berarti kalau Roh Kudus yang membantu itu berarti Tuhan Yesus Bapa enggak kan, sepaket itu. Allah itu Esa, dia Esa, walaupun tiga pribadinya bersatu, walaupun tidak bercampur, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, itu kan udah jelas ya. Nah, tapi hari ini memang Roh Kudus yang mengingatkan, membantu kita gitu. Tapi kalau kita berdosa, Roh Kudus berduka dan dia tidak memaksa kita. Ya karena kita kan diberi kehendak kan. Nah, cuman dia kasih ingat, jangan lakukan ini, jangan ke sana, jangan ke sini. Keputusannya kepada siapa? Ya tetap kita. Waktu kita lebih mengedepankan keinginan daging kita, ya Roh Kudus biarin, ya silakan saja gitu. Tapi dia tetap akan ingatkan kita, tolong kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Kecuali kita memang ya nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus, ya mau gimana kan gitu. Gitu Mbak Aling. Jadi memang dosa akan menghalangi.
ya, memahami kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi selagi kita datang bertobat minta ampun, pasti Tuhan akan tolong. Ya, Tuhan akan ampuni dan Roh Kudus akan tolong kita untuk mengerti lagi kebenaran firman Tuhan. Gitu, Mbak. Berarti Pak Jubinsu, eliminasi itu, pencerahan dari Roh Kudus Iluminasi itu ya, iluminasi. Iluminasi untuk pencerahan dari Roh Kudus itu tidak akan berfungsi pada manusia-manusia yang menuruti keinginan daging ya Pak? Seperti itu ya Pak? Enggak, makanya kan begini, di mana Galatia ya, mana yang mau kita keinginan daging atau keinginan roh atau buah roh? Ya kan ada dua, mana? Ya Allah Roh Kudus bekerja dengan orang-orang yang mau. Makanya kan ada dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Mana orang yang mendukakan Roh Kudus, menolak Roh Kudus? Kalau orang yang mengedepankan keinginan daging, ya Roh Kudus di nomor 2 kan sama dia kan? Ya Roh Kudus nggak akan bekerja dengan orang-orang yang keinginan dagingnya yang dia tonjolkan gitu loh. Makanya kita penting sekali penundukan diri, belajar penundukan diri kepada Tuhan, kepada keinginan roh. Supaya hidup kita ini dituntun oleh Roh Kudus, bukan dituntun oleh keinginan daging kita. Gitu. Jinsu, berarti silakan Pak. Silakan Pak. Ya, udah, lanjut. Ya. Berarti Pak, bagi orang yang maksudnya begini, kalau misalnya saya gitu Pak, saya belajar firman banyak gitu, tapi saya masih hidup di dalam keinginan daging saya. Artinya firman yang saya pelajari itu hanya menjadi sebagai epistema ya Pak. Pengetahuan. Tidak menjadi rema, artinya tidak menjadi kehidupan kita kan, karena kita tidak hidupi kan. Padahal dikatakan Tuhan membenci dosa, Tuhan tidak suka dosa. Udah dikasih gitu, tapi kita tetap berdosa. Artinya kan kita tidak menjadi rema, tidak kita hidupi kebenaran itu. Tapi kalau Tuhan benci dosa, berarti kita tidak melakukan dosa. Berarti itu meremah kan, kita hidupi firman itu. Gitulah. Begitu Mbak. Jadi penting sekali, kalau firman hanya sekedar menjadi pengetahuan, ya tidak ada dampaknya. Sama seperti orang nggak percaya. Firman itu kan berdampak ketika kita hidupi. Iya betul. Kan? Nah, ketika kita hidupilah firman itu berkuasanya nyata gitu loh. Contoh, Tuhan bilang gini, pergi jadikanlah seluruh bangsa muridku. Orang yang pergi akan disertai dengan tanda-tanda ini. Nah, kalau kita hanya sekedar baca, pahami, nggak ada kuasanya. Tapi ketika kita hidupi, kita imani, Roh Kudus ada dalam diri saya. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan diberi kuasa, dunamos, dinamit. Kalau hanya itu iya ya, tapi nggak kita lakukan, hanya pengetahuan, nggak ada punya dampak. Tapi ketika kita imani, lalu kita pergi bersaksi, kita percaya Tuhan sertai, perkataan kita punya kuasa, ya disitulah firman itu ya menjadi nyata dalam kehidupan kita gitu. Nah disitulah yang Tuhan mau, yang ginosko itu. Jadi firman itu kita hidupi, firman itu kita kenal, firman itu memang kita imani karena kita mengenal siapa sebenarnya pribadi Yesus Kristus itu. Kalau orang yang hanya sekedar tahu, dia tidak kenal Yesus. Dia hanya tahu karena pengetahuan, tahu karena belajar, tahu karena membaca. Kalau kita kan tidak, kita tahu karena kita menghidupinya, kita hidup bersama dia. Gitu. Iya, luar biasa, Pak Jubinsu. Iya, ini ada penanya Ibu Tina. Iya, silakan Ibu. Iya, makasih Pak. Salam Pak Jubinsu. Selamat malam. Salam Ibu. Malam Ibu Tina. Ya, aku mau tanya, jadi ingat tadi Pak Jubinsu itu kan mengenai tentang Wahyu berapa tadi itu ya? 15. Iya, saya tentang jadi yang mana Wahyu dulu? Wahyu yang tadi itu yang di share itu
lupa saya. Jadi saya ingat di pelajaran saya yang kemarin mengenai tentang Wahyu 10 ayat 2 mengenai tentang kitab kecil yang terbuka itu, Pak. Artinya apa ya, Pak? Kitab apa? Kitab kecil. Kitab kecil. Iya, di Wahyu. yang ditelan Iya. itu ya. Iya, yang kitab Yang Wahyu ditelan, yang rasanya ditelan. manis di mulut tapi pahit di perut, Pak Jujinsu, itu kan ada ayatnya. Itu saya Wahyu. Wahyu berapa ya? Ntar ya. Wahyu 10 ayat 2, Pak. Wahyu 10 Ayat 2. ayat 2. Iya, tentang kitab kecil yang Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubung awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki di kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menulisnya, tapi aku mendengar suatu suara dari surga, meteraikanlah apa yang dikatakan dari ketujuh guru itu. Jadi pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya, maksudnya saya kan berpikir gini loh Pak, apa itu kitab Wahyu yang terbuka itu gitu loh Pak, seperti itu. Dan di situ kan ada dikatakan bahwa kitab kecil yang terkunci, maknanya memang terkunci itu maknanya sebelumnya memang tertutup atau terkunci kan Pak gitu loh. Nah, terus walaupun orang itu membaca, ya walaupun orang itu baca tapi tetap terkunci, artinya apa gitu loh Pak? Saya bingung jadi. Ada yang di kitab apa itu, walaupun dia di mana itu di nggak salah sih ya, yang mungkin ya maksudnya hubungannya yang ini ya, yang tidak bisa membaca walaupun disuruh membaca tidak mengerti, walaupun disuruh kepada yang bisa membaca disuruh baca pun tidak akan mengerti karena kitab itu termateraikan itu kali ya, atau gimana? Iya, betul. Iya, itu artinya apa? Gimana gitu Pak? Minta diterangkan gitu loh Pak, maksudnya seperti itu supaya saya paham maksudnya. Saya kalau yang di sini Ibu Tina ya, yang di Wahyu ini saya belum dapat ininya ini. Kalau umpamanya dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Nah, terus ditanya kitab kecil itu apa? Isinya apa gitu ya. Saya jujur saya belum ini. belum paham ya. Cuman kalau yang di mana ya, yang di Yesaya itu yang terus yang dikomplain sama seberang, itulah nabi mereka yang tidak bisa membaca, disuruh baca tetapi dia tidak bisa membaca. Itu nabi, bukan ya, maksudnya itu bukan seperti itu. Penjelasannya kan sudah ada panjang lebar lah, itu Pak Diki juga udah menjelaskan di situ kan. Ya, nggak akan mungkin bisa dibaca, orang itu aja termaterai nggak bisa dibuka, ya gimana mau bisa dibaca? Sama yang bisa baca pun juga nggak bisa, apalagi sama yang tidak bisa membaca kan gitu ya. Tapi yang betul. Di Wahyu ini kitab yang kecil ini saya belum mengerti apa maksudnya kalau yang di Wahyu itu makanya saya juga bingung Pak, dari kemarin saya mikir-mikir artinya gitu seperti itu. Memang karena itu kan naik tentang di akhir zaman ya Pak ya. Iya, jadi kalau Wahyu ini kan bicara tentang apokalipsis ya, tentang akhir zaman. Memang kitab Wahyu ini nggak mudah Bu ya memberi pemahaman pengertiannya. Kenapa? Bahkan ada masa sebenarnya kitab Wahyu ini pun hampir ditolak ya, tidak dikanon ya. Kenapa? Karena dianggap ini apa media firman Tuhan apa enggak gitu ya. Jadi memang mempelajari kitab Wahyu ini perlu banyak referensi, perlu berdoa, tuntunan Roh Kudus untuk memahaminya supaya jangan salah, karena ini yang belum terjadi, ini baru akan. Beda kalau dari Kejadian sampai katakanlah surat-surat Rasul itu kan sudah hampir sebagian besar sudah kejadian kan Bu, udah kejadian. Udah sampai hari ini sudah banyak yang terjadi,
beberapa lah yang belum, ya mungkin kejadian-kejadian akhir zaman pun sekarang tanda-tanda sudah mulai. Tapi kitab Wahyu ini hampir sebagian besar belum terjadi dan akan terjadi. Jadi kalau kita mau bicara hal yang akan terjadi, nah kalau salah-salah bisa bahaya nanti. Kita mengertinya salah lagi. Ya, makanya khusus kitab Wahyu jarang-jarang sekali dibahas kecuali memang dalam event-event khusus kita belajar khusus Wahyu, karena ini pengertiannya dalam sekali. Contoh ya, tentang kerajaan 1000 tahun itu banyak sekali perbedaan pemahaman. Tentang Yesus datang kali kedua seperti apa, masa tribulasi kesusahan seperti apa, itu masih banyak pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, ada yang saya nggak ikut masa kesusahan, ada yang ikut. Iya kan? Nggak ada masa 1000 tahun. Ada yang, sudah terjadi atau tidak ada. Dan sebagainya. Jadi banyak perbedaan. Gitu. Makanya kalau membahas kitab Wahyu, itu saya pikir ya harus ahlinya lah. Tetapi bukan berarti kitab Wahyu ini kita tidak baca. Ya kita baca, tapi garis-garis besarnya kita imani tentang apa? Tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Ya, itu harus kita imani, kita pahami bahwa dia akan menjemput kita. Dia pasti datang. Dia akan membangkitkan orang yang mati. Dia akan mengangkat orang yang hidup. Ya, dia akan mengadili iblis, si ular tua. Ya kan? Memang akan ada masa kesusahan dan sebagainya. Itu harus kita imani. Nggak boleh nggak kita imani. Kenapa? Karena kita tidak akan Tuhan Yesus akan menghakimi. Dia akan menjadi hakim yang agung, hakim yang akhir. Dia akan bertata di tahta putih. Ada pengadilan Kristus bagi orang-orang percaya. Itu harus kita percaya. Itu semuanya ada di Wahyu. Gitu. Ya, itu Bu Tina. Iya, pertanyaan satu lagi Pak, ini terakhir. Aku biarpun sekolah, tapi masih kebingungan ya, masih bertanya-tanya dalam hati saya gitu mengenai tentang apa bedanya dengan nubuatan dengan simbol gitu loh Pak. Simbol dengan nubuatan itu apa beda? Ada perbedaan ataupun sama gitu loh Pak? Iya, yang pasti beda lah ya. Kalau nubuatan itu kan memang Tuhan berbicara melalui hambanya untuk menyampaikan satu perkataan firman yang akan terjadi ke depan. Artinya itu perkataan Tuhan. Nah, kalau simbol ya tergantung mau simbol apa. Ya, contohnya bisa jadi itu yang dari Tuhan, bisa jadi ya bukan. Tergantung. Contoh, tanda apa simbol? Waktu Nuh pelangi, itu kan simbol tanda Tuhan berjanji tidak akan ada lagi hukuman air bah seperti yang terjadi hari ini. Itu simbol kan? Lalu simbol apa lagi yang ada di dalam Alkitab yang berbicara tentang Tuhan Yesus lah, kan banyak simbol-simbol. Nah, yang Ibu mau ini simbol yang mana? Apa yang berbicara dari Tuhan atau simbol yang dari iblis juga ada gitu loh. Ya, saya kan memahami tentang simbol ini kan ada 4 pemahaman saya. Satu, simbol Mesir itu simbolnya dunia yang berdosa. Terus ada maksudnya gitu loh Pak. Jadi ada yang di dalam Alkitab itu. Terus kalau yang perkataan Tuhan ada Bu, contoh janganlah pergi ke Mesir, tetap di sini dikata kepada Ishak kan. Nah, itu Mesir ya berbicara tentang dunia atau cara-cara dunia. Jangan pakai cara-cara dunia. Itu berarti Mesir kan. Harus pakai cara-cara Tuhan, bicara tanah perjanjian atau Yerusalem. Ya. Atau simbol berbicara tentang apa? Jangan ke kanan, ke kiri. Ada juga itu, kanan dan kiri ada, ya kan? Banyak sih di dalam Alkitab ini simbol-simbol yang dipakai Tuhan untuk sebagai gambaran pembanding ya. Gambaran atau pembanding. Contoh, apalagi simbolnya burung merpati. Kenapa Tuhan simbolkan Roh Kudus pakai burung merpati? Setelah ditelaah lebih dalam,
oh burung merpati itu tidak ada empedunya. Iya benar juga tidak ada empedunya. Kenapa rupanya dengan empedu? Oh, empedu itu kan menyaring hal-hal racun, pahit, kepahitan, kebencian. Merpati itu tidak ada kebencian dalam diri merpati. Dia setia dengan pasangan hidupnya, satu pasangan hidup sampai mati, yaitu. Itu arti mengenai Roh Kudus itu setia. Dia tidak pemarah, dia pengasih. Nah, sama simbolnya pakai burung merpati, ya kan? Kenapa simbolnya pakai ular? Kenapa nggak pakai harimau kan gitu kan? Ya ada, bisa aja. Tuhan pakai simbol-simbol itu untuk menggambarkan sesuatu. Tapi kalau nubuat memang perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Tuhan melalui seseorang untuk kejadian yang akan datang. Begitu makanya. Iya. Kalau manusia tidak ada empedunya gimana tuh Pak? Oh, bahaya. Iya, empedu itu kan untuk menyaring racun-racun, ya. Iya. Jadi kalau empedu nggak ada, wah kita ini bisa biru-biru, Bu, mati. Nah, beda gitu. beda dengan burung merpati. Kalau burung merpati tidak ada empedunya, tetapi ada organ-organ di tubuh merpati ini yang memang bisa langsung ketika makanan itu masuk, dia saring sendiri sehingga racun itu tidak mengendap, gitu. Ya, Kalau makasih, manusia harus ada empedunya. Kalau nggak ada empedunya bahaya. Iya, soalnya saya punya teman nggak ada empedunya tuh Pak, kasihan juga sih. Oh iya bahaya lah, racun-racunnya nanti kemana? Ya, makasih Pak Juginsu. Tuhan Yesus Ibu memberkati. Tina. Ya. Yes. Ya, baik. Terima kasih Halo. Bu Tina untuk partisipasinya. Sekarang kita kasih kesempatan pada Pak Siagian. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam PS Juginsu. Ya, selamat malam Pak. Ya luar biasa. Tidak terasa tadi 50 menitnya. Serasa cuman 5 menit aja. Saya kalau merenungkan dari tadi itu, ada saya tulis di sini, orang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak akan memahami atau mengerti firman Tuhan. Jadi bagaimana saya ini kalau saya baca firman Tuhan itu kan seperti yang dibilang pengajar-pengajar atau pendeta-pendeta, baca beberapa kali, baca terus firman Tuhan gitu. Jadi satu contoh saya baca misalnya kan di Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Itu kan mungkin kita semua bisa hafal yang judul perikopnya perasaan tenang dekat Allah. Ini memang saya betul-betul merasakan, mengalami perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau saya membaca berulang-ulang, bisa saya simpulkan bahwa ini benar-benar saya memahami. Apakah itu hanya pengetahuan saja? Ini bisa saya renungkan, bisa saya alamin, seperti itu Pak. Banyak juga kasus contoh yang di Mazmur yang ditawari, seperti Mazmur 37 ayat 22-23 itu kan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu kan bisa saya nantikan itu, bisa saya alamin gitu. Bagaimana Pak itu? Apakah itu hanya sekedar pengetahuan apa itu sudah memahami apa gimana Pak? Ya, jadi gini Pak, apakah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak ada? Udah pasti tidak ada di dalamnya Pak, di dalam diri orang itu, ya. Karena kita ini orang percaya, tubuh kita ini adalah bait Allah di mana Roh Kudus bersemayam, tinggal. Nah, kalau orang yang tidak percaya pasti tidak. Tapi apakah orang tidak percaya ini independen, bebas, Allah tidak ada memperhatikan dia? Oh, pasti Allah memperhatikan dia, ya. Jadi cuman dari luar, kan gitu. Ya, Allah memperhatikan orang ini dari luar. Apakah orang yang tidak percaya merasakan juga kasih Tuhan? Iya, Pak, tetap. Tuhan tetap memberikan anugerah umum kepada orang-orang yang tidak percaya. Tuhan tetap melindungi mereka, Tuhan juga mengasihi mereka, memberi rezeki bagi orang yang berusaha, dan sebagainya, menjaga, dan sebagainya, dari malapetaka, dan sebagainya, dalam artian dari luar. Ya,
Karena orang ini juga ciptaan Allah kan, Allah mengasihi mereka. Nah, tetapi bedanya kalau orang percaya, Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya. Kalau orang tidak percaya, ya Roh Kudus di luar, ya Allah itu pasti melihat, iya, memperhatikan, iya. Tetapi apakah dia mengerti firman Tuhan? Apakah dia mendapatkan anugerah khusus yang diberikan hanya kepada orang percaya? Ya tentu tidak. Ya, nah saya balik lagi kepada Bapak tadi. Apa Bapak belum lahir baru, belum percaya? Pasti kan sudah kan? Sudah kan Pak? Ya, sudah. Nah, sudah. Kalau sudah ya pasti ada Roh Kudus Pak. Iya kan? Pasti ada Roh Kudus. Tinggal begini Pak, apakah hidup kita ini dipimpin Roh Kudus? Apa tidak? Apakah hidup kita ini dipenuhi Roh Kudus? Apa tidak? Nah, ini pasti berbeda-beda, Pak. Orang yang taat menundukkan diri kepada pimpinan Roh Kudus tentu akan dipenuhi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tetap ada di diri orang itu, Pak. Tapi belum tentu dia dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Belum tentu dipimpin, belum pula tentu dipenuhi Roh Kudus. Nah, jadi beda-beda. Bedanya sebagaimana ketaatan dia mengikuti tuntunan Roh Kudus, lah sejauh itulah Roh Kudus akan penuhi dia, tuntun dia. Nah, jadi ketika Bapak membaca firman Tuhan, tadi seperti di Mazmur dan sebagainya, merasa hati tenang, ya, hati tenang, hati nyaman, ada pengertian-pengertian, ya itu Roh Kudus lagi berbicara. Tapi apakah Roh Kudus memenuhi Bapak setiap hari? Belum tentu, tergantung Bapak mau nggak dituntun taat, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau mau, Tuhan akan terus penuhi, sehingga kehidupan Bapak akan semakin peka, semakin tajam. Nah, seperti tadi, Allah memberikan pengertian kepada orang-orang benar, memberikan rancangan-rancangannya kepada orang benar gitu loh. Nah, kepada orang yang tidak mau dituntun sebenarnya Allah memberi pengertian, tapi dia nggak peka Pak, nggak ngerti. Akan bisa juga dikasih tahu, dia lebih condong pada hatinya, aku buat begini aja gitu loh. Kenapa? Artinya dia tidak dipenuhi, tidak dipimpin Roh Kudus. Yang memimpin masih tetap ego dia. Apakah Roh Kudusnya ada? Ya tetap. Sekali lagi saya katakan dia, Roh Kudus itu tidak keluar masuk Pak. Oh kalau saya berdosa dia keluar dulu, karena dia kudus. Saya lagi berdosa, dia keluar. Enggak. Ingat, Roh Kudus itu tetap dirinya. Kenapa? Karena kita ini orang kudus. Yang dikuduskan itu rohnya kudus. Jadi walaupun kita berdosa, bukan roh kita yang kena dosanya. Jiwa kita, kepribadian kita, tubuh kita ini yang berdosa. Rohnya tidak berdosa, Pak. Kan kita orang kudus. Nah, ya. Sampai kapan? Sampai nanti sempurna. Kapan ketika yang sempurna itu datang? Siapa? Yesus Kristus. Maka pada saat kita disempurnakan, dimuliakan, diglorifikasi, pada saat itulah sempurna kekudusan kita. Baik itu posisinya udah pasti rohnya, tinggal nanti jiwanya disempurnakan sampai menjadi seperti Kristus sang anak tunggal. Lalu tubuhnya bagaimana disempurnakan? Diglorifikasi, diberi tubuh kemuliaan. Sempurnalah pada saat yang sempurna itu datang. Kalau hari ini kita orang kudus, iya, roh kita kudus Pak, karena kalau nggak kudus nggak bisa datang kepada Allah. Nah, tetapi bagaimana jiwa kita ini, akal budi kita di metanoia, diperbaharui. Itulah yang harus progresif holiness, terus kejar kekudusan, hidup kudus, ditolong oleh Roh Kudus dan sebagainya. Jadi bukan Roh Kudus keluar, tidak Pak. Roh Kudus tetap ada di situ. Kecuali kita murtad, kita berpaling, tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus, ya Roh Kudus tidak ada di situ. Nah, begitu Pak. Ya, sebetulnya masih banyak pertanyaan. Mungkin masih ada yang ngantri, dipersilakan dulu yang lain. Ya. Tidak ada Pak, silakan kalau mau bertanya lagi. Ya, silakan kita sampai Pak. jam berapa Setelah ini? Bapak selesai. Enggak, setelah Bapak selesai nanti kita baru end-kan. Sebelum kita ngobrol santai di Zoom Sema Ado. Silakan Pak, kalau ada satu pertanyaan lagi. Iya, sebetulnya ini apa namanya, di gereja itu pun atau di kalau kita dengarkan
seperti yang dibilang Pak tadi itu kan, pendeta itu juga berkata, Tuhan berbicara kepada saya, gitu dia kan. Kapan Tuhan berbicara? Kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Kan gitu kan. Yang benar katanya itu, ya menurut saya juga yang benar itu, firman Tuhan itu berkata. Nah, kan seperti itu kan. Dan jemaat pun ngomong seperti itu. Tuhan berbicara kepada saya, Roh Kudus berbicara kepada saya gitu. Tapi kita lihat hidupnya ya tidak seperti yang dikatakan gitu. Ya, pendeta juga mungkin seperti itu. Pendeta itu berkata, Tuhan berbicara kepada saya, Roh Kudus berbicara kepada saya. Kalau saya sebetulnya, kalau sudah mengucapkan seperti itu, pendeta atau jemaat itu, misalnya orang biasa atau saya, mungkin hidup saya itu sudah lain daripada yang lainnya, ya sudah lebih baiklah seperti itu. Itu satu. Ya, ada juga di ibadah-ibadah itu kan, di ibadah di gereja manapun itu mungkin ada yang kepenuhan Roh Kudus itu yang berbicara bahasa roh itu. Saya sebagian itu bisa terima dan bisa tidak saya terima. Ya, kalau saya dipaksa misalnya berkata-kata itu saya tidak bisa, karena itu bukan dari Tuhan, pikir saya gitu. Jadi ada juga gitu kan yang KKR itu kan, ada yang berbicaralah berkata-kata kan, saya kurang terima seperti itu gitu. Gimana menurut Pak Chukin Ho gitu? Ya, jadi itu sering Pak ya di mimbar pengkhotbah bicara begitu. Tapi kalau kita seperti saya yang sudah mengerti, saya langsung pilah-pilah maksud dia itu apa sih. Kalau dia bilang begini, Tuhan berbicara kepada saya, itu artinya bukan revelation, bukan pewahyuan, dan bukan juga inspiration atau iluminasi, bukan. Karena kata kuncinya itu sudah selesai. Yang saya bilang tadi, dua Tuhan berbicara dengan dua revelation dan inspiration itu sudah selesai, tidak ada lagi. Nah, jadi yang ada adalah iluminasi, pencerahan. Jadi kalau katakanlah pengkhotbah pendeta lagi bicara, Tuhan berbicara kepada saya, itu artinya kalau saya, Tuhan lagi memberikan pencerahan kepada dia terhadap firman. Artinya yang ada di Alkitab itu, Tuhan ingatkan dia, Roh Kudus ingatkan dia untuk suatu firman itu untuk bicara kepada jemaat. Jadi tidak ada sesuatu hal yang baru di luar Alkitab yang Tuhan bicara, tidak ada itu. Kalau di luar Alkitab Tuhan bicara, itu berarti nambah lagi wahyu kan? Itu nggak ada. Tetapi itu Roh Kudus ingatkan kepada pengkhotbah pembicara itu atas firman ini, kepada jemaat ini loh yang harus kita lakukan. Ini loh Tuhan mau bicara ini loh. Jadi tapi tetap dalam koridor dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. Jadi bukan di luar itu. Nah, yang benar itu adalah sebenarnya perkataan iluminasi. Itu Roh Kudus memberikan pencerahan, mencerahkan, menerangi, sehingga Roh Kudus, Tuhan lagi bicara kepada saya untuk ini, firman ini, begini. Begitu loh. Nah, kalau ada pengkhotbah bilang ini, oh Tuhan memberi inspirasi kepada saya. Ya, tetap juga firman Tuhan itulah yang Tuhan berikan kepada pengkhotbah ini untuk memberikan penjelasan kepada jemaat terhadap satu firman, dua firman. Tidak ada kata-kata baru di luar firman yang Tuhan berikan inspirasi untuk berkata, enggak ada. Termasuk dalam membuat khotbah, ya, khotbah itu dari A sampai akhir. Ya, pengkhotbah itu kan tentu pakai firman, Pak. Dasarnya pakai firman ini. Tapi bagaimana pengkhotbah itu dapat satu rema, katakanlah satu kata-kata, satu inspirasi mengartikan firman itu dia bisa katakan, oh saya mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Tapi bukan inspirasi wahyu ya, baru bukan. Tapi firman yang ada dari Kejadian sampai Wahyu itulah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, pengertian-pengertian baru yang dia harus sampaikan kepada jemaat. Jadi bukan yang baru, Pak. Kalau pengkhotbah saya yang paling sering itu ya, dia bisa bilang gini, Roh Kudus berikan inspirasi kepada saya. Gitu kan. Saya pasti udah tahu, oh ini maksudnya ini. Iluminasi aja sebenarnya, bukan inspirasi dalam artian ada wahyu yang baru, tidak. Ya.
Nah, seperti itu. Nah, kalau tentang berbicara bahasa roh, Pak, itu temanya khusus lagi, tetapi intinya itu kan karunia, ya, karunia. Kalau memang ada yang menafsirkan itu lebih baik. Kalau ada yang menafsirkan itu sama seperti nubuat jadinya. Nah, kalau nubuat kan apa sih tujuan nubuat? Membangun jemaat, membangun umat. Sama, nubuat-nubuat itu kan untuk apa? Membangun umat, supaya kalau kejadian ini nanti, kalian ya sudah tahu mempersiapkannya, mengertinya. Itu nubuat. Nah, sama, kalau bahasa roh, kalau ada yang menafsirkan, dia mirip jadi nubuat, membangun jemaat. Tapi kalau tidak ada yang menafsirkan, dikatakan lebih baik diam, atau kalaupun berbicara, ya berbicara untuk diri sendiri apa? Untuk membangun diri sendiri, karena Anda lagi berbicara dengan Tuhan yang Anda sendiri juga tidak ngerti apa bahasa yang diucapkan. Tapi kalau ada yang diberi karunia, katakanlah dalam satu kumpulan dia berbahasa roh, kebetulan Tuhan berikan sang penafsirnya yang diberi karunia menafsirkan bahasa roh itu, puji Tuhan, itu menjadi seperti nubuat, membangun jemaat. Tapi kalau tidak ada, ya karena tidak ada yang ngerti, ya seperti angin lalu saja, kan begitu. Tidak ada. Jadi, dan sebenarnya yang saya pahami bahasa roh juga bukan disuruh-suruh, ayo kita berbahasa roh, begini. Enggak, untuk apa berbahasa roh? Simpelnya yang saya pahami, Pak, ya, bahasa roh dalam artian yang Tuhan itu ada 3. Kalau bahasa kan banyak, ada bahasa tumbuhan, bahasa hewan, bahasa jin, bahasa apa, makhluk halus banyak, Pak. Tapi yang khusus Tuhan ini yang di Alkitab ada 3. Satu yang di pencurahan Roh Kudus, ya Pentakosta, ini bahasa asing. Tetap tulisannya itu apa namanya? Bahasa roh ini kok lupa saya. Nah, ini bahasa asing. Bahasa asing ini sebenarnya bahasa manusia yang dimengerti oleh orang-orang lain. Ya. Contoh, di situ kan dimengerti oleh orang-orang Israel, Yahudi yang ada di Arab, Kapadokia, di bla 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 bla. Artinya ya bahasanya dimengerti oleh mereka yang ada di sana. Nah, ini tujuannya untuk apa? Di situ dikatakan apa? Untuk membicarakan kebesaran-kebesaran atau perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Ini untuk apa? Untuk penginjilan, Pak. Ya, ini untuk penginjilan. Sama, makanya di dalam Pentakosta itu kan tiba-tiba banyak orang percaya. Kenapa? Karena waktu murid-murid berbahasa roh itu, bahasa lidah itu, mereka lagi dimengerti orang lain, itu lagi memuliakan Tuhan. Contohnya apa? Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan, engkau binasa. Tapi kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Itu artinya, lagi memuliakan Tuhan mereka. Waktu Bapak Ibu menginjil di pelosok-pelosok, nggak tahu bahasa daerah di situ. Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu lagi berbicara. Tapi bicara ini dimengerti oleh orang situ. Bapak sendiri nggak ngerti. Nah, ini bahasa asing atau bahasa roh, bahasa asing tepatnya, bahasa lidah, yang dimengerti oleh orang yang dituju. Kita sendiri nggak ngerti. Ya. Yang kedua, ya, itu yang bahasa roh yang di Korintus, yang perlu ada penafsirnya atau karunia menafsirkan. Ini bisa dimengerti kalau ada penafsirnya yang akhirnya nanti untuk membangun jemaat. Jadi bukan untuk penginjilan, membangun jemaat. Contoh, Pak, pada satu ibadah kami doa puasa, ya lagi ibadah, tiba-tiba ada yang berbahasa roh, Pak. Terus tiba-tiba ada yang dikasih karunia menafsirkan bahasa roh ini. Jadi bersaut-sautan, orang itu ngomong bahasa roh, di sini mengartikan ini mau ngomong bahasa roh. Ini. Tapi inti dari perkataan itu, tafsirnya adalah membangun jemaat untuk jemaat siap-siap ini. Membangun jemaat. Ini yang kedua, Pak. Yang pertama untuk penginjilan, yang kedua untuk membangun jemaat. Yang ketiga ada di Roma dan ada juga di Korintus, yang bahasanya tidak dimengerti, yang tujuannya adalah untuk membangun dirimu sendiri. Karena engkau tidak tahu apa yang diucapkan, tetapi rohlah yang berkata-kata kepada Allah. Ini untuk apa? Untuk membangun diri saya, Pak. Jadi ketika saya di rumah, saya berbahasa roh. Ketika saya memuji, menyembah, sudah masuk dalam hadirat, udah memuji, doa akal budi, menyanyi dengan akal budi, udah nggak ada lagi mau tahu apa dibacakan, Pak, diucapkan untuk memuliakan Tuhan. Tapi sudah saat itu roh saya yang bersenandung, saya berbahasa roh. Untuk apa membangun roh saya lagi berbicara dengan Allah yang saya notabene nggak ngerti.
Nah, yang ketiga, berbahasa roh untuk apa? Membangun diri sendiri. Jadi satu untuk penginjilan, ya, dua untuk membangun jemaat. Kalau ada yang mengartikan, tiga untuk membangun diri sendiri. Karena saya juga nggak tahu apa artinya, tetapi itu membangun rohani saya. Kalau saya lagi lemah, roh saya, Pak, nah, saya berbahasa roh. Atau ketika saya tertekan jiwa saya, berarti ada sesuatu nih, nggak tahu saya di luar sana, atau ada roh jahat yang lagi bekerja, lagi tertekan jiwa ini, saya berbahasa roh. Saya memuji menyembah, saya berbahasa roh. Dan itu bukan untuk orang lain, Pak. Enggak, itu untuk diri sendiri. Makanya ketika ada di satu kumpulan gereja, katakanlah, ayo kita berbahasa roh, sebenarnya kurang tepat, tetapi itu menjadi kebiasaan. Ya, kenapa? Dia lagi berbahasa roh untuk apa sebenarnya? Lagi penginjilan? Tidak. Lagi membangun jemaat? Enggak, ada yang menafsirkan. Berarti kan tujuannya sebenarnya apa? Untuk membangun dirinya kan? Cuman dia secara korporat rame-rame. Nah, gitu. Ya, karena sudah kebiasaan, ya nggak salah. Kalau itu adalah kumpulan dari orang-orang yang sudah percaya, yang sudah biasa, ya biasa bagi mereka. Tapi di Korintus, Paulus bilang, kalau ada orang asing tiba-tiba datang, kalian berbicara bahasa roh, apakah kalian tidak dianggap gila? Kalau tidak ada yang menafsirkan, gitu Pak. Gitulah kurang lebih Pak. Kalau bahasnya ada satu topik lagi itu. Gitu Pak. Ya luar biasa Pak. Ya saya mengerti apa namanya. Sebetulnya ada satu lagi tapi sudah waktunya sudah jam 23. Satu lagi sebetulnya karena Bapak tadi singgung masalah khotbah gitu. Ya. Ya, Nanti bagaimana? kapan-kapan. Apa bisa sekarang apa gimana? Biar saya mengerti dulu. Ya, silakan kalau ada waktunya. Silakan. Ada waktunya. Ya, jam yang saya lihat dulu waktunya ya. Ya. Lihat dulu mepet ya Pak, Boleh. singkat ya, karena kita udah terlalu panjang. Atau kita bahas nanti di ini aja ya. Oh iya, palingnya. Di rumah aja. Nanti aja. Di rumah Soalnya aja. ini panjang ini masalah khotbah ini. Saya juga mau bertanya soalnya. Ya silakan paling di ya closing. Kita tutup ya. Baik, luar biasa Pak Haji Ginsu, materi malam ini ya Pak, memberikan banyak sekali iluminasi pencerahan bagi kita semua. Semoga ini menjadi berkat ya bagi Bapak Ibu. Baik Pak Haji Ginsu, sebelum kita tutup kelas kita, Bapak bisa closing statement untuk materi malam ini dan pimpin doa bagi kami ya Pak. Ya, terima kasih Pak Haji Ginsu. Baik. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang terkasih dan Bapak Ibu yang ada di YouTube. Topik kita kali ini adalah hubungan antara Roh Kudus dengan Alkitab. Jadi jelas hubungannya sangat erat ya. Allah berbicara ya kepada manusia melalui dua cara, yaitu melalui revelation, pewahyuan, baik itu secara umum maupun secara khusus ya. Dan kedua secara memberikan inspirasi atau ilham ya, pengilhaman. Dua cara ini saja yang Tuhan berbicara dengan manusia. Tetapi itu sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kalau begitu yang sekarang apa? Nah, sekarang adalah tugas Roh Kudus memberikan pemahaman, pengertian, pencerahan atau penerangan terhadap firman yang sudah ada dari Kejadian sampai Wahyu itu, disebut dengan iluminasi. Nah, topik iluminasi inilah yang dulu tidak terlalu tren, tapi sekarang harusnya sudah menjadi pembahasan yang harus dimengerti oleh orang-orang Kristen. Terutama ketika kita melakukan yang namanya penafsiran ya. Kalau kita kan apa namanya, eksegese ya, bukan eisegese, tapi mengeluarkan dari Alkitab, bukan memasukkan pemikiran kita, bukan ya. Nah, jadi ketika kita melakukan penafsiran terhadap Alkitab, nah di situ Roh Kudus sangat berperan supaya Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kita. Nah, jadi topik revelation, inspiration, dan illumination ini topik yang sedikit tidak banyak, sederhana, tetapi kalau kita mengerti, itu akan sangat membantu kita dalam memahami firman Tuhan dan juga di dalam memberikan pemahaman kepada orang-orang yang belum percaya. Sehingga kita bisa berkata bahwa kalau kamu mau mengerti firman Tuhan, ya kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya diberikan kepadamu dan Roh Kudusnya akan membantu engkau untuk memahami, mengerti firman Tuhan. Seperti itu saja ya Bapak Ibu, terima kasih.
Kita doa syafaat sekarang ya, Mbak Aling ya. Iya, Iya, Pastor, betul, Pak. silakan. Mungkin Oke, ya. mari kita berdoa syafaat. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur untuk 2 jam sharing kami. Terima kasih Bapak untuk satu kebenaran yang Kau berikan kepada kami, pengertian-pengertian lebih lagi meteraikan firman-Mu Tuhan, perlengkapi lagi kami untuk pengertian-pengertian yang lebih tajam lagi untuk kebenaran firman-Mu. Dan jumpakan kami di hari-hari ke depan dalam keadaan baik sehingga kami boleh belajar lebih lagi. Bapak, hamba-Mu mengucap syukur, Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terlalu banyak sedikit ini Tuhan, tapi biarlah hamba-Mu boleh mengerti lagi, berikan kuasa-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hanya semata-mata kebenaran firman-Mu yang dari Engkau, bukan berdasarkan buah pikiran hamba-Mu, tetapi Engkau yang memberikan iluminasi, pencerahan, dan penerangan, sehingga semuanya adalah kebenaran firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Zoom Tuhan. Hamba-Mu memohon Engkau saja yang memberkati kehidupan mereka Bapa, pergumulan hidup mereka Engkau saja yang tahu, Engkau yang menjadi jawaban. Pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan, buat berhasil usaha mereka, pelayanan mereka, bahkan studi anak-anak mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, yang selalu merindukan akan Engkau. Terima kasih Bapak, demikian juga saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung pada Zoom kali ini. Kau memberkati kehidupan mereka, keberadaan mereka kami serahkan hanya di dalam kuasa-Mu. Terkhusus untuk saudara-saudara kami yang ada di YouTube, yang menonton hari ini, bahkan yang akan menonton channel konten ini hari-hari ke depan. Kau memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, pergumulan mereka, bahkan kami rindu Tuhan kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini, boleh juga mereka pahami, mengerti, sehingga di dalam kairos-Mu, waktu-Mu Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami di hari-hari ke depan hanya di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dan pertemuan kami di hari-hari ke depan dalam suasana baik, dalam suasana berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara, mari angkat kedua tangan kita terima berkat kasih karunia dari Allah Bapa saja. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, terima kasih Pak Jubinsu, luar biasa. Ya, sama-sama Terima Mbak kasih Aling. untuk pelayanannya ya Pak, yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Pak Jubinsu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah stay bersama kami sampai saat ini. Kelas ini akan tetap ada di hari Selasa minggu depan di pukul yang sama, yaitu pukul 21.10 dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.